Tasawuf itu awalnya ilmu, makrifat, bukan amal, bukan riyadhah. Yang tadi dimulai dari riyadhah. Riyadhah kebatinan berarti Pak. Setelah berilmu, mengenal Allah, bermakrifat dulu, baru berriyadhah, latihan, wirid, zikir. Terakhir baru dapat mauhibah, ilmu laduni, akah itu ketenangan jiwa, kah itu kekhusyuan, kah itu bukan khadam. Kita nggak ada urusan sama khadam. Mau baca ayat ada khadam, nggak ada khadam, kita nggak ada urusan sama itu. Mau kita baca zikir nanti ada malaikat yang mengkhidmatkan diri, kita nggak ada urusan sama itu. Urusan kita hanya kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Junaid, tauhid itu, Junaid yang tadi sufi, ifradul qidam anil hadas, menanggalkan, memisahkan, mengesahkan Allah SWT dengan menanggalkan sisi-sisi selainnya yang baru. Jadi kalau masih tertarik sama kebatinan, khadam-khadam, lalu supaya sukses, bayar mahar, itu kebatinan itu Pak. Berbaju tasawuf. Inilah yang dikatakan dengan mutasawwif, sufi palsu. Jadi sufi beda dengan mutasawwif. Itu sufi palsu. Ya. Adapun mengenai gurunya sholat di Mekah, kalau itu lain cerita. Masuknya kemana nih? Bab karomat atau bab khurafat yang mana? Ada dua Pak. Kalau karomah, emang tiap hari karomah diberiin. Kalau khurafat, barangkali itu. Oh, syekh kita sholatnya di Mekah gitu. Sholat Jumat di Mekah. Loh kita lagi sholat Jumat, Mekah belum sholat Jumat Pak. Kita sholat jam berapa? Jam 12. Mekah jam berapa waktu itu? Baru jam 8. Bahlul namanya. Jadi hati-hati. Maka wajib belajar tauhid sebelum belajar tasawuf. Kalau enggak usah belajar tasawuf. Belajar tauhid aja. Belajar fikih aja Pak. Ya. Jadi daripada tersesat, nggak tahu nanti mana yang sahih nggak sahih, nggak usah belajar itu. Ya, jadi kok bisa doktor? Lah, doktor kan gelar akal, bukan gelar rohani. Doktor kan gelar dia nulis penelitiannya bagus, bukan berarti rohaninya bagus. Dulu salah satu dosen saya, namanya Prof. Bambang Pranowo, almarhum, orang Matla'il Anwar. Beliau mengisahkan pernah tersesat ikut Lia Edan. Hah? Apa yang terjadi Pak? Orang nanya, Prof, ente kan profesornya di luar negeri lagi, tamatan pesantren lagi, tauhidnya kuat, tapi kering, dia pengen cari sensasi rohani. Kok ikut Lia Edan? Jawaban dia apa? Gimana saya nggak mau ikut, penasaran. Dia ngaku gurunya Jibril, pengen berguru sama murid Jibril, gitu. Setelah lama kebuka nggak bener. Nanti muncul ketemu lagi Pak, ada orang ngaku sufi tapi ngajarin reinkarnasi, titisan, itu bahlul semua, itu nggak bener, itu bukan sufi yang sahih, itu mutasawwif. Makanya nanti mereka fokusnya di riyadhah, ma'rifatnya nggak ada. Tasawuf dimulai dengan ma'rifat atau tauhid kepada Allah. Kalau enggak batil. Ya. Kalau enggak ketemu, udah enggak usah di sini aja lah ngajinya. Ya. Enggak usah ikut yang aneh-aneh, Pak. Enggak ada jalan instan. Quran aja turun 20-an tahun. Ya. Apalagi yang kita zaman-zaman sekarang. Adapun mengenai Hallaj dan Syekh Siti Jenar, di sini ada pembahasannya. Bapak bacaannya udah banyak nih ya.
Nanti ada pembahasan khusus Pak insya Allah. Nanti saya bahas mengenai wahdatul wujud. Di sini sudah ada halaman 434. Beliau sengaja tidak masukkan nama halat, tapi pembahasannya ada di sini. Karena orang Thariqat Saziliyah ini menghindari sesuatu yang clash. Jadi nama-nama seperti halat nggak ditonjolkan jelas-jelas. Ada, tapi tidak jelas. Insya Allah next time saya jelasin. Gini aja deh. Ciri-ciri mursyid palsu mengajarkan murid istighal bi ghairillah, sibuk dengan selain Allah, cari khadam. Baca ini biar dapat khadam, baca ini biar faedahnya ini. Itu bukan mursyid ilallah, tapi itu mursyid ila ghairillah. Itu nganterinnya bukan ke Allah, nganterinnya kepada kesaktian. Jadi Bapak kalau mau cari mursyid, guru itu cuma ngajarin mengenal Allah, lalu zikir untuk bisa sampai kepada Allah. Udah itu aja. Nggak lebih-lebih dari itu. Ya, sederhananya gitu Pak ya.